Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai kerangka konseptual. Ya. Judul yang kita ambil saat ini adalah posisi kerangka teoritis ya, dalam penelitian tesis atau disertasi. Ya. Ya. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual itu berbeda, tetapi sekarang yang ditanyakan adalah di mana posisi kedua kerangka ini ya, teoritis maupun konseptual. Banyak pimpinan penelitian atau ketua penelitian ya, dan mahasiswa, ya, mungkin mahasiswa yang akan menyusun disertasi atau tesis ya, bertanya-tanya, di mana sih letaknya kerangka konseptual atau kerangka teoritis itu seharusnya dalam laporan penelitian disertasi atau tesis ya. Banyak yang menyarankan bahwa kerangka teoritis perlu ditunjukkan pada pembaca tepat pada awal penulisan tesis. Ya. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya memilih dan mengklarifikasi kerangka teori sejak topik disertasi atau tesis ya, awalnya dikonsepkan. Nah, tetapi ini masih pendapat beberapa orang ya, karena kita melihat logikanya dulu ya, bagaimana, tetapi masing-masing ya nanti ya itu nanti tergantung pada institusi ya, di mana penelitian dilakukan. Ya. Apakah itu penelitian berupa penelitian yang mendapatkan dana, ya, dan mungkin yang pemberi dana memberikan suatu format, nah itu tergantung pada siapa penelitinya. Tetapi ini adalah pandangan umumnya dulu. Ya. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya memilih dan mengklarifikasi kerangka teori sejak topik disertasi ya, atau tesis awalnya dikonsepkan. Ya. Ini oleh Dewey ya, tahun 2004. Ya. Ada penelitian menyatakan bahwa pilihan teori peneliti harus dinyatakan secara eksplisit di awal penulisan disertasi atau tesis ya. Ini Grant dan Usanlo. Ya. Kebanyakan seperti ini ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita membaca, kita melihat ya, misalnya contohnya perumusan masalah itu kok hipotesis itu kok di bab 1 ya. Hipotesis itu kok di bab 2 ya. Kemudian itu apa bedanya kerangka konsep dengan mengenai pendahuluan dan sebagainya. Ya. Sehingga kadang-kadang ada yang bingung, pendahuluan harus didulukan supaya dapat rumusan masalah gitu ya. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kerangka konsep itu harus awal-awalnya itu sudah disebutkan. Ya. Ini pendapat dari mereka ya. Martens berpendapat bahwa kerangka teori mempengaruhi setiap keputusan diambil peneliti dalam melaksanakan penelitian. Oleh karena itu perlu disebutkan lebih awal dalam penulisan disertasi atau tesis. Ya. Ya, ini pada kenyataannya ya, tidak semua seperti ini ya. Tetapi ini kita lihat logikanya sekali lagi ya. Contoh kerangka teoritis. Seperti yang telah disepakati, pemilihan teori tergantung pada disiplin atau bidang penelitian. Ya, bahkan dalam disiplin tertentu, teori yang sesuai dengan bidang penelitian harus dipilih. Ya, bidang penelitian apa? Teori-teori harus dipilih. Sebagai contoh digambarkan untuk studi di antropologi budaya. Ya, ini sebenarnya ini menarik sekali ya. Ini di salah satu perguruan tinggi yang saya ambil contohnya. Ya, sayang saya tidak punya akses ke sana ya. Ya kebetulan nanti pada akhir diskusi kita ini nanti akan saya sebutkan ya. Saya mengambil contoh ini ya karena sangat menarik ya. Seorang siswa sedang melakukan penelitian tentang bagaimana budaya sekelompok orang mempengaruhi sikap mereka terhadap lingkungan. Ya. Dalam skenario seperti ini ada berbagai teori di bidang studi yang setuju dengan masalah untuk penelitian ini. Ya. Tadi yang dilakukan oleh siswa ini, kebetulan saya mengikuti seminarnya. Ya. Ada beberapa orang yang hadir ya, dengan berbagai latar belakang. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ini setuju, ini bagus sekali. Ya. Ada yang mengatakan ini susah, ini kamu harus buka tim dan sebagainya. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa banyak yang setuju ini untuk diteliti, untuk diamati. Ya. Tetapi harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan itu Anda harus tahu teori hubungan lingkungan dengan manusia.
teori budaya, teori ekologi budaya, ya. Kita lihat ya, ini antropologi budaya, teori ekologi sejarah, ya. Ini masukan-masukan ya dari seminar awal pada waktu si mahasiswa ini menyampaikan judulnya ya. Ya, ada teori determinisme lingkungan, ya. Ada juga teori determinisme budaya dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya tidak mengerti ini ya, tapi kebetulan hadir, saya coba kebetulan lewat, ya, terus saya tanya apa boleh saya ikut, kemudian dikatakan oh silakan, ya. Sehingga bisa menjadi contoh, ya, dari contoh dalam ini ya. Meskipun teori ini semua mendalilkan bahwa orang dan budaya memiliki hubungan dengan lingkungan, cara kerja internal dan pendekatan masing-masing terhadap subjek berbeda. Oleh karena itu, penelitilah yang harus membaca dan memperdalam pemahaman tentang teori, ya, teori yang dia teliti, ya. Termasuk eksponennya, ya, informasi luar belakang, latar belakang secara teori, ya, eksponennya, konstruksi teorinya, dan asumsi pendukungnya, kekuatan dan kelemahannya. Ya. Kita lihat ya, mungkin ini terlalu berlebihan, tetapi ini mungkin akan sangat membantu keberhasilan dari peneliti tersebut. Ya. Nah, yang teori-teori latar belakang begitu banyak ini umumnya dilakukan oleh mereka-mereka yang mengambil disertasi. Ya. Tetapi banyak juga yang mengambil tesis atau S2 yang melakukan hal seperti ini. Ya. Sebelum pilihan yang sesuai dapat ditentukan, berhubungan dengan masalah dan pertanyaan penelitian diajukan untuk diamati. Ya, jadi didiskusikan dulu, ya, apakah cocok ini ya judul penelitian ini untuk saya lakukan. Ya. Dan perlu kita ketahui umumnya misalnya ya kita mendapatkan dana penelitian, setuju enggak yang memberi dana kalau kita melakukan seperti ini. Ya, umumnya mereka juga dihadirkan dalam diskusi, ya, sehingga kalau mereka setuju, oke, kita mendanai, ya, silahkan. Apa itu kerangka konseptual? Sudah kita diskusikan pada saat yang lalu. Ya. Tetapi ini saya review kembali yang berdampingan dengan kerangka teoritis. Ya. Kerangka konseptual adalah struktur yang menurut peneliti dapat menjelaskan perkembangan alami dari fenomena yang dipelajari. Ya, ini adalah pendapat beberapa orang. Ya. Jadi kerangka konsep itu bukan bentuknya harus seperti itu, ya. Tetapi beberapa orang berpandangan, ya, berbeda, ya. Tentunya dengan dengan masing-masing kepentingannya ya. Jadi maksudnya supaya apa yang diteliti, apa yang akan diteliti itu menjadi sangat jelas. Nah, itu tujuannya. Hal ini terkait dengan konsep penelitian empiris dan teori-teori penting yang digunakan dalam mempromosikan dan mensistematisasikan pengetahuan yang dianut oleh peneliti. Nah, itu usulan dari Baskin. Ya. Ini adalah penjelasan peneliti tentang bagaimana masalah penelitian akan dieksplorasi. Ya. Kerangka konseptual menyajikan cara yang terintegrasi untuk melihat masalah yang diteliti. Ini pendapat Lear dan Smith. Dalam perspektif statistik, nah ini ya, kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama suatu penelitian. Ya. Kita lihat bahwa ada suatu sistem statistik yang ya, mungkin kurang dimengerti ya. Yang penting adalah dari memasukkan variabel-variabel, ya, ada suatu cara menghitung, kemudian hasilnya keluar, ya, itu menunjukkan hubungan. Nah, itu salah satu ya yang diusulkan oleh dalam bentuk konsep kerangka konsep ini ya, supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan hubungan antara ya, A dengan B misalnya, ya, atau apa dengan apa yang Anda inginkan. Ya. Hal ini diatur dalam struktur logis untuk membantu memberikan gambaran atau tampilan visual tentang bagaimana ide-ide dalam sebuah penelitian berhubungan satu sama lain. Ini yang dikatakan oleh Grant dan Usalo. Menariknya, ini menunjukkan serangkaian tindakan yang ingin dilakukan peneliti dalam sebuah studi penelitian. Ya. Kerangka tersebut memudahkan peneliti untuk menentukan dan mendefinisikan konsep dalam masalah penelitian. Oh, ini satu persatu diambil ya. Ya,
Miles dan Huberman berpendapat bahwa kerangka konseptual dapat berbentuk grafis, ya, atau dalam bentuk naratif yang menunjukkan variabel kunci atau konstruksi untuk dipelajari dan hubungan yang diduga antara mereka. Ya, hubungan ini kelihatannya ada hubungan antara A dengan B, ya, dengan B dengan C dan sebagainya. Itu ya, secara umum adalah seperti itu. Pentingnya kerangka konseptual dalam penelitian. Kerangka konseptual menawarkan banyak manfaat untuk sebuah penelitian. Misalnya, membantu peneliti dalam mengidentifikasi dan membangun pandangan dunianya tentang fenomena yang akan diamati. Ya. Ini adalah cara paling sederhana di mana seorang peneliti menyajikan solusi yang tegas untuk masalah yang telah dia definisikan. Ya. Ini adalah acuan yang sudah kita diskusikan pada diskusi yang lalu, ya. Ini menonjolkan alasan mengapa topik penelitian layak dipelajari. Ya. Asumsi peneliti, ya, para pengamat yang setuju dan tidak setuju, dan bagaimana dia secara konseptual mendasari pendekatannya. Ya. Ini seperti setuju dan tidak setuju itu harus ada harus ada dasarnya, ya. Tadi misalnya memakai suatu acuan. Ya. Akintoye berpendapat bahwa kerangka konseptual sebagian besar digunakan oleh peneliti ketika teori yang ada tidak mendukung, ya, atau cukup dalam menciptakan struktur pendukung penelitian. Ya, ini mengapa dikatakan teori mendukung, ya? Ini dianggap teori itu ada yang pasti, ya, sehingga kita harus mencari yang empirik. Bagaimana membangun kerangka konseptual? Kerangka konseptual selalu dibangun oleh peneliti, ya, selalu dibangun oleh peneliti, ya, gitu ya. Rafiq dan Kahl mengatakan bahwa kerangka kerja konseptual adalah kerangka kerja generatif yang mencerminkan pemikiran dan keseluruhan proses penelitian. Ya, sudah disebutkan tadi, ya. Sebagian besar dia akan dibuat untuk secara jelas mendefinisikan konstruksi atau variabel dari topik penelitian dan hubungan mereka ditunjukkan dengan penggunaan tanda panah, ya. Nah, nanti kalau misalnya ada ingin meliti, ya, atau itu kita melihat begitu banyak, ya, yang disebut dengan grafis ini, ya. Ada yang berbentuk fishbone, ya, ada yang berbentuk blok-blok itu, ya, yang ada panahnya dan sebagainya, mirip dengan yang disebut dengan diagram alir, ya. Peneliti bebas untuk mengadopsi kerangka kerja yang ada, tetapi harus memodifikasinya agar sesuai dengan sifat konteks penelitiannya serta sifat pertanyaan penelitiannya. Nah, inilah yang sering dipakai oleh institusi-institusi, ya, agar, ya, yang dari istilahnya template mereka itu memperjelas penelitian seseorang, ya, misalnya perguruan tinggi. Bisa menambahkan bahwa kerangka konseptual yang baik juga harus diungkapkan secara tertulis agar dapat dipahami dengan jelas. Ini berarti bahwa setelah seseorang peneliti dengan cermat menghasilkan representasi diagram dari variabel-variabel utama penelitian, ia harus menjelaskan hubungan di antara variabel tersebut dan bagaimana pelengkapnya membantu dalam menjawab masalah penelitian utama yang didefinisikan. Sekarang perbedaan antara kerangka konsep dan kerangka teoritis. Banyak peneliti menanyakan, apa kerangka teori sama dengan kerangka konseptual? Nah, kita bisa melihat banyak masih bingung, ya. Kadang-kadang peneliti mengembangkan kerangka konseptual dari teori-teori yang mendukung penelitian mereka. Meskipun kerangka kerja itu bekerja bersama, mereka memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda satu sama lain. Ya, mari kita lihat diagram ini. Kerangka teoritis, ya, memberikan seperangkat ide umum atau lebih luas di mana sebuah studi termasuk. Sedangkan pada kerangka konseptual mengacu pada ide-ide spesifik atau sempit yang digunakan peneliti dalam studinya. Kerangka teoritis didasarkan pada teori-teori yang ada dalam literatur yang telah diuji dan divalidasi oleh peneliti lain, ya. Nah, di sini didasarkan pada konsep-konsep menjadi variabel utama dalam sebuah penelitian. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teoritis ini mendukung konseptual, ya, tapi konseptual itu
Gimana konsepnya supaya penelitian yang Anda ajukan itu bisa diterima. Ya. Jadi ada beberapa aturan ya yang telah kita diskusikan yang lalu. Ya. Jangan sampai kita punya pendapat ya, hanya karena pengalaman. Ya. Dalam arti pengalaman bukan diamati, bukan diteliti. Ya. Tetapi kita lihat, biasanya yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Biasanya yang terjadi adalah A. Ya. Nah, itu tidak disarankan untuk melakukan seperti itu. Ya. Yang disarankan adalah Anda melakukan sitir ya, atau Anda melakukan suatu kajian literatur ya berdasarkan literatur atau yang sudah ada dan disetujui. Ya. Posisi kerangka konseptual dalam penelitian. Kerangka konseptual sebagian besar ditempatkan di bab di mana survei literatur dibahas. Ya. Ini kalau kita melihat sekarang, ya, banyak yang tidak mengikuti aturan ini ya. Ya, makanya merasa yang paling tepat di mana ya, gitu ya. Jadi itu yang tentunya sebenarnya adalah untuk menjelaskan ya, supaya semua lebih jelas. Jadi ini tidak terikat ya, tetapi dalam hal ini sebaiknya adalah seperti ini ya. Ini pendapatnya orang-orang seperti itu ya. Dalam bab inilah perspektif teoritis dan variabel atau konstruksi utama ditinjau secara ketat. Di sebagian besar makalah disertasi atau tesis survei literatur dibahas dalam bab 2. Nah, ini saya setuju ya. Artinya bukan setuju. Beberapa institusi melakukan seperti ini. Nah, sehingga kadang-kadang kita melihat template-nya dari masing-masing institusi itu mungkin berbeda dengan alasan tentunya yang berbeda. Ya. Jadi yang studi keteknikan dengan studi sosial itu mesti punya bentuk yang berbeda. Ya. Bentuk statistiknya juga berbeda. Nah, itu sebabnya ini tidak dibakukan. Ya. Disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Contoh kerangka konseptual. Nah, ini ingin saya jelaskan ya. Ada banyak desain kerangka konseptual yang telah dirancang yang digunakannya para peneliti dalam studi mereka. Ya. Sebenarnya ini contoh ini ya kebetulan ini saya bisa akses ya. Mungkin Anda misalkan ingin mengaksesnya mudah-mudahan bisa ya. Karena pada waktu saya katakan saya melihat ada suatu kerangka konsep yang bagus sekali ya. Ya, kebetulan saya mengakses di library tersebut ya, di salah satu perguruan tinggi. Ya, saya tidak menyebutkan. Ya. Kemudian di sana saya tidak melihat cara mensitirnya. Ya. Saya tanyakan pada library-nya, saya tanyakan sama dia, ini kok nggak ada ya, how to cite this, bagaimana mensitirnya ini. Terus dia memandang saya agak lama, terus dikatakan, are you a member of this library? Saya bilang, no, saya bukan library, tapi saya boleh masuk. It's okay, kamu boleh masuk. Tapi kalau kamu jadi member, kamu bisa akses. Oh, ini baru tahu saya. Nah, terus, oke, saya bilang gitu. Saya kan membaca. Ya, kan saya bisa mengakses ini dengan membaca. Terus dia langsung bilang, saya khawatirkan ya, I'm afraid ya, bahwa yang kamu sitir itu tidak bisa diakses oleh pembacanya. Terus saya tanya, how good, bagaimana kok bisa seperti itu? Ya. Terus dia katakan bahwa itu hanya bisa diakses sekitar perpustakaan itu. Itu sebabnya saya pada waktu saya akses di sana bisa, ya. Terus dia katakan bahwa kalau di luar ini tidak bisa. Nah, itu yang baru saya tahu. Ya. Itu sebabnya saya mengambil judul yang lain di sini ya. Ini saya mencoba browsing. Ya, Anda coba lihat, misalnya Anda ingin melihat kerangka konsep yang bagus itu bagaimana bentuknya. Ya. Ya agak saya sesalkan juga ya pada waktu saya tidak mendapatkan itu karena saya merasa itu bagus sekali. Ya, jadi mungkin itu bisa dipakai sebagai acuan. Ya. Saya kira demikian ya.